Halo guys, Gadgetin di sini dan kali ini saya menjadi reviewer tamu di gadgetgaul.com untuk mereview HP Smartfren Andromax C3 SI. HP ini diluncurkan oleh Smartfren yang bekerja sama dengan produsen Hisense dan harganya saat ini adalah Rp799.000. HP C3 SI ini punya saudara kembar, yaitu Smartfren C3s buatan Haier, yang reviewnya bisa Anda lihat di channel saya. Jadi setelah selesai menonton review ini, silakan mampir untuk membandingkannya langsung karena harganya yang sama persis dengan C3 SI ini. Ada dua varian warna yang ditawarkan C3 SI, yaitu abu gelap dan putih. Di dalam box HP ini ada kabel data, kepala charger, buku petunjuk, kartu garansi, HP C3 SI, petunjuk dari kartu Smartfren, dan banyak aksesoris yang tidak terlalu penting plus earphone. HP ini adalah HP dual SIM dengan slot CDMA di SIM 1 dan GSM di SIM 2. Slot CDMA sendiri sudah terisi kartu Smartfren yang tidak bisa diganti, dan satu lagi adalah slot GSM yang bisa Anda pilih sendiri kartunya. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. Set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
Sebagai pembuka review ini, mari kita lihat dulu spek dari HP ini. HP ini diperkuat dengan prosesor Snapdragon Dual Core 1,2 GHz, GPU Adreno 302, RAM 512MB, memori internal 4GB yang bisa ditambah memori eksternal hingga 32GB, FM radio, audio Dolby Digital Plus, dan kamera belakang 5MP. Baterai dari HP ini memiliki kapasitas 1500 mAh dan bisa bertahan selama 1 hari dalam pemakaian normal. Kecepatan mencasnya juga bisa dibilang cepat dengan teknologi Qualcomm Quick Charge. Ke bagian depan, kita punya layar 4 inci TFT dengan resolusi 480x800 pixel dengan kerapatan 233 pixel per inci. Kamera depannya 3MP yang juga punya flash. Pada saat launching, pihak Smartfren membanggakan kualitas dari kamera depan HP ini. Apakah kualitasnya sebagus itu? Kita lihat saja nanti. HP ini menjalankan OS Android KitKat. Layar HP ini sudah dilapisi dengan anti-gores plastik saat saya membukanya. Tapi sayangnya, ada bagian yang tidak tertutup sempurna. Walaupun begitu, ini sudah menjadi nilai tambah dibanding C3S yang tidak ada anti-goresnya. Perbedaan paling mendasar C3SI dibanding C3S adalah kotaknya, maksud saya bentuk HP-nya. C3SI dibuat melengkung ke belakang tanpa ada sisi yang lurus ke bawah, sedangkan C3S memiliki desain yang agak kaku. Hal ini membuat C3SI lebih nyaman dipegang dengan tangan, dan HP kelas high-end seperti Samsung S6 ataupun iPhone juga membuat desain HP mereka tidak kaku. Tetapi penempatan posisi tombol power di HP ini membuat saya agak sedikit kagok ketika mau menghidupkan atau mengunci HP ini, karena saya lebih terbiasa pada penempatan power di bagian kiri atau kanan, seperti C3S. Posisi jari juga agak sulit menjangkau tombol power di atas dibanding di kanan kiri. Berbicara soal penempatan tombol, mari kita jalan-jalan dulu di sekitar HP C3SI. Di bagian atas ada lubang jack 3,5 mm untuk headset dan tombol lock power. Di kiri ada lubang micro USB dan di bawahnya ada tombol volume. Di bagian bawah terdapat lubang mikrofon, dan di sebelah kanan tidak ada apa-apa. Di bagian kiri bawah ada sedikit celah untuk membuka back cover belakangnya, yang sangat mudah dibuka tapi sulit untuk ditutup lagi. Bahan dari back covernya terbuat dari plastik yang memiliki kesan sedikit metalik dan tidak licin. Di bagian belakang ada kamera 5MP dengan LED flash, dan di bawahnya ada logo Smartfren. Di bawahnya lagi ada nama dari pembuat HP ini, yaitu Hisense. Di bagian paling bawah ada speaker dengan teknologi Dolby Digital Sound. Kembali ke depan, di atasnya ada kamera depan 3MP dengan LED flash, earpiece, dan sensor cahaya. Sementara di depan bawah ada tombol menu, home, dan back yang berada di luar layar. Salah satu yang menjadi kendala di semua HP bawaan provider, termasuk HP ini, adalah banyaknya aplikasi bawaan yang kemungkinan besar tidak akan pernah Anda gunakan selama memakai HP ini. Namun untungnya sebagian besar dari mereka bisa kita buang agar memori internal di HP ini mendapat ruang tambahan. Jika HP ini sudah ditambahkan microSD, aplikasi-aplikasi tadi bisa dipindahkan ke microSD. Ada yang aneh saat saya memainkan HP ini dalam keadaan membuka banyak aplikasi. Walaupun dengan RAM 512MB, tidak banyak terjadi lag saat saya bermain. Hal ini cukup unik karena di review C3S, saya mengalami lag yang cukup mengganggu saat bermain game ketika membuka banyak aplikasi. Apakah saya kebetulan sedang sial di review C3S? Saya juga kurang tahu. Tetapi kelancaran bermain di C3SI ini membuat saya kagum. Walaupun masih ada sedikit stutter, itu tidak terlalu mengganggu pengalaman dalam bermain di HP ini. Tidak banyak yang bisa dikomentari dari UI HP ini, karena sistemnya yang nyaris mirip dengan Android KitKat murni, tapi ditambah aplikasi dari Smartfren serta merek lain, dan sedikit modifikasi. Ada satu hal yang saya sukai dari software HP ini, yaitu kita bisa dengan cepat mematikan atau menghidupkan fitur-fitur yang lumayan penting dengan cepat. Cukup menggeser bagian atas layar HP ini, dan akan muncul tombol-tombol yang bisa kita atur. HP ini juga sudah bisa mengatur tingkat kecerahan layar secara otomatis. Itu karena HP ini sudah mempunyai sensor cahaya. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy Grand Prime seharga 2 juta masih tidak bisa mengatur sendiri tingkat kecerahan layarnya. Performa Dolby Digital Sound di HP ini juga tidak banyak berbeda jika dihidupkan atau dimatikan. Kita bisa memilih 3 profil suara di program ini, yaitu film, musik, dan game. Di sini juga disediakan demo video jika fitur ini tidak aktif dan aktif. Tapi saya tidak bisa menemukan bedanya. Memang speaker di HP ini dari awal sudah bagus dan pantas untuk saya acungi jempol. Untuk kualitas kamera, tidak banyak setting yang bisa kita mainkan.
User interface dari kamera di C3SI ini sangat sederhana, dan jika ingin masuk lebih dalam ke setting, kita bisa memilih tingkat ISO, tingkat kontras, dan lain-lain, tapi tidak bisa sebebas HP-HP lain. Kecepatan HP ini dalam mengambil gambar juga termasuk lambat, walaupun tidak sampai 1 detik, hal itu sudah cukup mengganggu. Walaupun begitu, gambar yang ditangkap cukup bagus. Saya cukup terkesan dengan hasil yang diberikan mengingat harganya yang murah. Sementara di kamera depan, kualitasnya sudah cukup baik. Ruang yang bisa ditangkap oleh kamera ini lebih besar dari C3S, dan lebih cocok untuk berselfie. Namun, fitur flash kamera depan yang ada di HP ini tidak cocok untuk dipakai karena membuat hasil foto malah menjadi lebih aneh. Jika harus menggunakan flash saat memotret, saya akan menggunakan kamera belakang. Tapi jangan berharap banyak karena kamera manapun juga akan susah menangkap gambar saat situasi gelap. Untuk kemampuan gaming, HP ini mampu menjalankan game-game ringan yang grafisnya tidak menuntut banyak daya dari prosesornya. Seperti game Angry Birds, HP ini dapat menjalankannya dengan lancar jaya dan loadingnya juga cepat. Jika Anda mau bermain game yang lebih berat, seperti Subway Surfer dan Smash Hit, HP ini masih bisa menjalankannya walaupun agak sedikit patah. Sebagai kesimpulan, HP SmartFriend Andromax C3SI terdengar lebih baik daripada C3S, dan saya juga berpikir seperti itu. Walaupun C3S tidak jelek, rasanya agak aneh melihat dua HP ini dilabeli dengan harga yang sama. Performa yang saya rasakan lebih mulus ketika diajak bermain game, bentuk yang lebih nyaman dipegang, speaker yang sedikit lebih bagus, membuat saya lebih memilih C3SI dibanding C3S. Kualitas kamera yang bisa memberikan hasil tangkapan yang bagus juga menjadi nilai lebih dari HP ini. Tapi ada satu hal yang saya sayangkan dari HP ini, yaitu penempatan tombol power di bagian atas. Mungkin hal ini bukan masalah jika tangan kita sudah terbiasa. Untuk harga yang murah, HP ini sudah termasuk kategori oke. Demikian review kali ini untuk Gadget Gaul. Like jika Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe di dua channel kami, Gadget In dan Gadget Gaul. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!